Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iip yang sedang proses menyelesaikan penelitian disertasinya. Semoga segera selesai nanti, dan itu menjadi bagian penting untuk finalisasi adalah luaran. Jadi kalau kita lihat penelitian pengembangan itu tentu kan akan menghasilkan luaran. Dari apa yang sudah dihasilkan penelitian itu, luarannya akan sangat bermanfaat untuk kemaslahatan pendidikan, khususnya sesuai bidang keilmuan yang kita kaji. Kemudian yang kedua, ini cerita saja, kalau di tempat kami itu luaran dari penelitian pengembangan itu memang luarannya kita sudah sampai tahapan final. Setelah itu kita luarannya dalam bentuk buku ajar, BRI-ISBN ya. Nah itu biasanya memang disinergikan, ada yang penelitian luaran penelitian itu bisa ditawarkan pada penerbit-penerbit yang sudah ternama seperti ada Gramedia, ada Erlangga, kemudian ada penerbit-penerbit yang lain juga. Tetapi sebenarnya dalam konteks itu bisa kita lihat dari kesesuaian topik. Jadi masing-masing ada penerbit yang memiliki konteks penerbitan kaitannya dengan buku ajar perguruan tinggi, misalnya Geraha Ilmu misalnya, kemudian penerbit Ombak, penerbit Erlangga, kemudian kalau novel ya bisa juga ke Gramedia. Kalau luarannya itu dalam bentuk buku ajar ya tentu kita bisa lebih memilih pada penerbit-penerbit yang memang punya core bisnis di bidang itu. Atau misalnya kita bisa lihat penerbit-penerbit yang memang core bisnisnya untuk perguruan tinggi. Jadi kita perlu melihat dulu satu keunggulan produk kita. Keunggulan produk kita ini akan berdampak untuk pasar mana, karena penerbit itu akan memilih buku-buku yang memang memiliki pangsa pasar. Sehingga kalau memang pangsa pasarnya kurang bagus, itu biasanya kan akan direkomendasikan ke penerbit-penerbit yang lain juga. Oleh karena itu Pak Iip, saya kira luaran penelitian pengembangannya ini bisa dikondisikan pada penerbit yang memang targetnya punya core bisnis bidang yang sesuai. Yang kedua punya pangsa pasar, yang ketiga punya keunggulan dari sisi tata tulis ejaannya sudah menyesuaikan sehingga tidak perbanyak atau tidak banyak penerbit itu terlalu banyak ngubah sehingga posisinya akan lebih cepat prosesnya. Yang keempat itu paling tidak ada komunikasi secara intensif, kalau perlu ketemu, kalau enggak ya via email, via telepon, via WA itu dengan tim naskah sehingga kita tahu kebutuhan yang dibutuhkan seperti apa sehingga hasil luaran penelitian kita itu bisa kita sesuaikan. Kemudian yang kelima itu disajikan sesuai dengan panduan penerbitan yang ada di masing-masing penerbit yang kita tuju. Insya Allah kalau itu kita lakukan itu akan bisa bersinergi, karena penerbit itu sekarang ada 3 ranah yang dilakukan Pak Iip. Yang pertama, penerbit betul-betul akan menilai, melihat dan mempertimbangkan naskah. Kalau memang punya pangsa pasar, punya kebaharuan, punya keunggulan keilmuan, maka akan diterbitkan dengan biaya penerbit murni dengan basis royalti. Kemudian yang kedua, basis royalti atau beli putus. Kemudian yang kedua, dilihat dari pasar yang mungkin kurang, itu akan diajak kerjasama 50-50 antara penulis dengan penerbit. Yang ketiga, itu kalau penerbit memang melihat pangsa pasarnya kurang, biasanya akan ditawarkan pada penulis untuk diterbitkan oleh penerbit, tetapi nanti biayanya oleh penulis. Nah ini biasanya akan memiliki 3 ranah ini. Nah oleh karena itu mohon Pak Iip nanti bisa disinergikan dan bisa disesuaikan. Semoga nanti akan sukses dan bermanfaat hasil tulisan dari R&D-nya sehingga akan betul-betul bisa berdampak untuk kemaslahatan umat. Yang kedua, saya ucapkan sukses untuk Kang Mas saya, Kang Mas Dr. Haji Datuk Edi Warman yang keren dan luar biasa dari Untirta. Salam untuk teman-teman di Untirta yang keren dan luar biasa, jos gandos pokoknya. Siap bosku, nanti saya sampaikan. Salam untuk Kang Bopo Aceng dan kawan-kawan. Semoga nanti akan sinergi semua. Dan saya sepakat dengan Mas Edi tadi bahwa mahasiswa senantiasa menggunakan ATM-nya untuk melakukan amati, tiru, modifikasi. Kalau perlu kuliah di admin juga, amati, tiru, modifikasi, dan inovasi. Karena apa? Prosesnya begini, bahwa itu memang menjadi media awal. Karena untuk anak-anak S1 itu kan mohon maaf, kadang pemahaman untuk terkait dengan pengalaman menulis
ilmiah teknis itu kadang memang kan masih kurang. Oleh karena itu bisa melakukan observasi, pengamatan dari tulisan-tulisan yang sudah ada. Tetapi polanya nanti pengembangannya dilakukan dalam proses inovasi yang dilakukan dengan fakta dan data empirik yang memang digunakan dalam penelitian itu. Kemudian jangan lupa seperti saran Mas Edi dan Mas Tio tadi, bahwa tidak lepas bahwa kondisi tulisan kita itu memang kan kadang kalau anak-anak mahasiswa kita, zaman kita, saya, Mas Edi, Mas Tio, mungkin Mbak Iip ini juga ngalami juga, kita dulu nulis itu pakai ketik manual dan prosesnya itu sehingga untuk plagiasinya akan sangat rendah. Tetapi kalau anak-anak sekarang kan tidak, seperti kata Mas Tio tadi, mereka lebih suka copy paste dari yang ada di internet dan itu akan memantik plagiarisme dengan Turnitin itu sangat tinggi. Maka ketika ada tadi pertanyaan di chat, saya lihat, Pak, kami sudah menggunakan tulisan saya tapi kok ini masih merah. Nah, itu perlu dilihat lagi bahwa tulisan-tulisan itu mungkin pernah digunakan di internet atau apa. Oleh karena itu saran saya, lakukan proses identifikasi dan verifikasi. Paragraf itu kan sebenarnya sederhana, kalimat utama, kalimat penjelas, kalimat pengembang, dan kalimat penutup. Jadi 4 poin ini menjadi penting ketika ide gagasan, seperti katakan Mas Tio tadi, jangan hanya tempel dan pasang, tetapi bagaimana kita bisa menuangkan ide dan gagasan itu secara tertulis, tetapi dengan ide mandiri. Karena masing-masing tulisan, masing-masing orang itu akan memiliki style. Sama-sama mengatakan cinta, itu akan berbeda kalimatnya. Sama-sama mengatakan bahagia, itu akan berbeda cara mengungkapkannya. Jadi sebenarnya masing-masing orang punya style dan itu akan bisa dilihat dari tulisan yang dilakukan. Dan itu akan dipengaruhi seperti kata Mas Tio tadi, dari bahan bacaan. Orang ketika semakin banyak membaca, maka akan dia memiliki banyak diksi yang bisa diungkapkan dalam tulisannya. Oleh karena itu saya sangat sepakat Mas Edi tadi, kalau memang untuk melatih mahasiswa awal-awal ya seperti itu, tapi jangan lupa tetap dicek Turnitinnya. Karena cek Turnitin ini akan berdampak untuk kita semuanya. Oleh karena itu harapan saya nanti akan bisa bersinergi ketika tulisan-tulisan itu sudah dicek Turnitin, maka tidak akan berdampak. Dan tentu kalau dari ketentuan dikti itu 30%, ya kita di bawahnya. Kalau saya biasanya memberikan batasan mahasiswa saya itu di bawah 10%. Ya, jadi kalaupun maksimal tidak bisa 10%, ya 15% atau di bawah 20%. Itu untuk Mas Edi, semoga nanti para mahasiswa terus dilatih dan itu bisa dikuatkan ke sana. Kemudian juga Mas Iip tadi kan ada kaitannya dengan plagiarisme. Nah, untuk kaitannya dengan plagiarisme itu sebenarnya sederhana. Ketika kita tulisan-tulisan yang dibuat itu biar tidak muncul, dan saya lihat juga di beberapa chat ada pertanyaan tentang kok masih plagiarismenya kok merah dan sebagainya, itu Bapak Ibu ketika melakukan cek Turnitin tolong tidak disimpan, karena kalau disimpan otomatis dia akan, Bapak Ibu bisa menjadi auto plagiarisme 100%. Jadi ketika melakukan cek Turnitin atau plagiarisme itu jangan disimpan, tetapi hanya parsial saja. Oleh karena itu nanti tidak akan ditemukan itu. Nah, kemudian kalau sudah kalimat-kalimat itu memang merahnya terlalu tinggi, berarti memang Bapak Ibu harus diubah. Dan ketika mengutip, polanya kita jangan mengutip utuh, tetapi posisinya Bapak dan Ibu, ini juga untuk Bapak Ibu dosen yang mungkin belum belum familiar dengan Turnitin, mahasiswa-mahasiswa yang sudah familiar itu biasanya dia akan menggunakan trik dan strategi. Dikasih tanda petik itu tidak akan kena merahnya. Tapi Bapak Ibu yang kurang paham tentang Turnitin biasanya nggak paham kok ini dipetik karena kutipan Pak. Nah, itu manut saja gitu. Tapi sebenarnya itu strategi, trik-trik bagi mahasiswa untuk menghilangi itu. Oleh karena itu perlu dipahami juga, ini kaitannya dengan pola-pola yang harus diselaraskan. Tetapi saya berharap nanti teman-teman juga mulai memanfaatkan Mendeley, kemudian cek Turnitin atau plagiarism checker yang gratisan gitu. Tapi teman-teman sederhana, kalau saya sarankan sekarang di semua perpustakaan rata-rata sudah punya langganan itu, sehingga bisa kerjasama dengan perpustakaan minta tolong dicekkan Turnitin. Itu akan lebih aman untuk kita, baik untuk mahasiswa, dosen, peneliti ataupun teman-teman yang sedang menulis. Kemudian yang ketiga, ini kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang di chat. Sekalian saya jawab ya Mbak Yanti ya. Saya baca tadi yang di chat-chat biar tuntas sekalian dan semua terjawab. Kemudian ini ada Mbak Rizka ya, Mbak Rizka dari Unipa Manokwari. Selamat sukses Mbak Rizka. Jadi kalau memang posisi sekarang ini tidak terbatas oleh waktu dan ruang,
perpustakaan itu sekarang perpustakaan digital banyak sekali. Kita bisa Bapak Ibu, adik-adik, mahasiswa lihat di perpustakaan perpusnas.go.id itu semua komponen materi, referensi mau kita baca sampai 7 turunan tidak akan habis. Baca di library.unsacid itu saya kumpulkan literasi itu dan langganan yang e-book, e-journal maupun bebas akses itu tidak akan habis. Dan sekarang di perpustakaan digital semua perguruan tinggi, karena kebetulan saya dulu mengelola perpustakaan 4 tahun di 2015 sampai 19 itu kita ada komunitas namanya Forum Komunikasi Perpustakaan Nasional PTN, termasuk di perpustakaannya Bengkulu ini Pak Alek dan kawan-kawan sudah sangat lengkap sehingga akan bersinergi. Kita bisa akses semua perpustakaan-perpustakaan melalui digital, melalui websitenya, sehingga kita tidak akan kekurangan itu. Nah kemudian Mbak Rizka ketika nggak bisa langsung ke perpustakaan, di sana kan ada referensi-referensi dalam bentuk buku atau yang lainnya yang bisa free akses, entah jurnal, entah yang lainnya. Itu dikutip dari situ tidak apa-apa, tetapi yang dikutip dari buku sumbernya, jurnal sumbernya. Jadi bukan ngutip seperti Pak Tio tadi, ngutip dari hasil-hasil penelitian orang lain tapi belum pernah tahu bukunya. Karena apa? Belum tentu tulisan yang dikutip orang lain itu benar. Nah, di situ yang harus kita selaraskan. Ketika melihat misalnya, Pak, bolehkah ngutip lebih dari 2? Boleh, asal memang dari laman aslinya atau sumber aslinya. Jadi posisinya jangan ngutip dari yang lain sehingga sumber data itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian untuk Mbak Nur Jamilah dari Unisma, S2 Unisma. Terima kasih, sukses Mbak Jamilah, sukses untuk teman-teman Unisma yang luar biasa di Malang ini. Salam untuk teman-teman keluarga besar super team di Unisma juga. Ya, wah komplit pokoknya di sana ya Mas ya. Jadi lengkap. Nah ini menjadi ajang silaturahim dan reuni betul ini Mas Setio ngumpulkan kolega-kolega kita dan akhirnya menjadi semua tersenyum 228 toh. Nah, jadi Mbak Nur Jamilah begini, jadi untuk bisa memunculkan keunggulan dari penelitian kita biar kita tidak masuk pada turunan ke-8 tapi masuk dalam 7 turunan yang diakui oleh negeri. Itu gampang. Yang pertama, Mbak Nur itu ketika melakukan penelitian itu juga dilihat dimensi-dimensi keunggulan dan kelemahan penelitian yang sudah ada apa. Jadi kita mau meneliti sampai 10, 11, 15 pun nggak apa-apa, asal benang merahnya ditabatkan. Jadi penelitian pertama itu temuannya begini, kelemahannya begini. Jadi kita tidak menjelekkan penelitian orang lain, tapi kita mendeskripsikan dengan fakta dan data empirik. Nah, kemudian penelitian kita menyempurnakan, meskipun mohon maaf, temuan kita itu menambahkan, yang tadinya temuannya hanya 5, kita menambah 1, temuan kita penelitian yang ke-8 itu menambah 1, itu menjadi bagian yang memang memunculkan keunggulan dan novelty dari penelitian kita. Jadi, bagaimana melihat itu akan menjadi sebuah keunggulan. Nah, kemudian ini pertanyaan lanjutan yang tadi saya lihat di chat, bagaimana kita sebagai tim pembimbing, dosen pembimbing bisa menerima topik atau argumen. Nah, argumen kita seperti apa? Jadi Bapak Ibu ketika jadi pembimbing ini ya tidak semata-mata kita menolak, tetapi kita diskusikan keunggulan penelitianmu apa, yang mau kamu capai apa. Tentu kebaruannya kita dapatkan, relevansinya dengan pembelajaran sekarang kita tentukan. Kemudian yang keempat, kecakapan atau kemungkinan yang bersangkutan mahasiswa itu bisa menyelesaikan. Oleh karena itu, tentu kita bisa melihat kalau pertanyaan dari Mbak Fitri ini, kita sebagai dosen ya harus membuka wawasan seluas-luasnya. Kalau saya pertanyaan pertama begini, kalau mahasiswa itu saya mengajukan judul atau topik penelitian, saya tanyakan, kamu yakin bisa menyelesaikan topik yang kamu angkat ini? Oh yakin Pak. Nah, tapi ada juga yang jawab, gimana ya Pak, saya sebenarnya nggak yakin. Loh kalau kamu sendiri nggak yakin, apalagi Bapak gitu ya. Jadi posisinya yang pertama kali mahasiswa itu harus meyakini itu. Sehingga tadi sampaikan Prof. Rambat bahwa kita memilih topik yang kita sukai, tetapi juga selaras dengan yang bidangnya dari dosen pembimbing kita. Jadi posisinya bukan like dislike, tapi kesesuaian bidang. Biasanya kan ada penelitian payung. Nah, penelitian payung itulah yang kita bangun untuk bisa kita tunjukkan kepada seluruh komponen kemahasiswaan sehingga mahasiswa-mahasiswa bimbingan akan selaras ke sana. Oleh karena itu, saya kira akan berdampak ke sana. Kemudian satu lagi penelitian kaitannya dengan penelitian tindakan kelas tadi. Nah, apakah ini mengutip judul kemampuan membaca siswa SMP dengan teknik membaca cepat di SMP, apakah ini termasuk
penelitian tindakan kelas. Iya, penelitian tindakan kelas itu ada upaya untuk peningkatan proses dan peningkatan hasil. Meskipun setelah dilakukan proses penelitian pada siklus 1 dan 2 itu tidak menemukan, tidak diperoleh peningkatan, itu namanya penelitian, ya kita deskripsikan apa adanya. Tapi dasarnya berdasarkan fakta dan data empirik, sudah kita lalui dengan prosedur ilmiah. Tapi rata-rata terjadi peningkatan kalau proses yang kita lakukan benar, itu rata-rata ada. Tapi seandainya tidak ada, itu penelitiannya ya sah, tetapi posisinya nanti akan kita deskripsikan dengan fakta dan data empirik, dan itu merupakan penelitian tindakan kelas dan merupakan penelitian kualitatif dengan deskriptif kualitatif. Kemudian ada tambahan lagi, ini pertanyaan yang dari Musamus tadi ya, kaitannya dengan uji plagiasi kok kena terus. Nah, tadi menggunakan ide-ide gagasan yang memang kutipan-kutipannya harus bisa diselaraskan, dan itu tentu akan bisa berdampak untuk semuanya. Nah, terakhir untuk semua, untuk 214 peserta yang masih bergabung di sini, saya ucapkan selamat dan sukses, bahwa menulis itu bukan permasalahan yang sulit. Menulis itu adalah masalah mudah, sesuatu yang gampang, hanya mau atau tidak, kan gitu. Nah, oleh karena itu harus dibiasakan, harus dibiasakan. Maka kenapa saya katakan selalu yang saya pegang adalah ayo berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Itu karena dengan membaca kita akan membuka wawasan dan cakrawala kita. Dengan membaca akan memantik kita untuk semangat menuliskan ide-ide gagasan kita. Nah, dari situlah yang nanti akan mengantarkan tulisan-tulisan. Tadi Pak Rambat sudah menyampaikan pengalaman terbaiknya bahwa kenapa Pak Rambat bisa menulis cepat? Karena apa? Pak Rambat melakukan pembiasaan menulis sejak jadi mahasiswa, menulis apa saja. Maka saya selalu katakan tadi, punya visi pribadi, saya itu setiap hari juga berusaha menghasilkan tulisan, apapun, minimal tulisan status di WA. Nah, itu menjadi penting. Karena apa? Untuk melatih dan memantik bahwa ide-ide kita tetap tersalurkan. Sehingga posisinya ketika tersalurkan, itu akan memancing kita agar kita bisa betul-betul menuangkan ide gagasan itu secara terus-menerus. Dan akhirnya itu menjadi pola yang akan bisa kita lakukan dalam proses pengolahan informasi. Baik itu mulai dari tulisan di media cetak, media online, proposal, tesis, skripsi, disertasi, atau tulisan apapun sebenarnya sama saja, bergantung sudut pandang dan pola yang akan kita lakukan, itu akan berdampak untuk kita. Oleh karena itu, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, jangan pernah bosan untuk menulis, jangan pernah berhenti untuk menulis, jangan pernah berhenti untuk membaca, dan jangan pernah berhenti untuk berbagi. Karena setelah kita membaca, maka kita menulis, terus kita membagikan. Maka di situ kita akan dapatkan dunia dan akhirat dari ilmu yang kita dapatkan, dan kita akan dapat manfaat dari semuanya. Dan jangan pernah lelah, apalagi kita untuk pesimis atau menyerah. Karena ingat pesan Pak Harvan dalam novelnya Laskar Pelangi, kalian harus melakukan proses yang tiada henti. Kalian harus memiliki keberanian dan pantang menyerah, menghadapi tantangan macam apapun. Dan ingat, hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya dan bukan untuk meminta sebanyak-banyaknya. Dan itu hanya bisa kita lakukan ketika kita menuliskan ide-ide gagasan secara kreatif, secara cemerlang, dan itu tentu akan memiliki dampak kemaslahatan untuk umat, dan akhirnya kita semua akan menjadi penulis-penulis hebat yang bermanfaat, penulis-penulis sejati yang selalu menginspirasi dan memotivasi, penulis-penulis bermartabat yang maslahat untuk umat. Sukses untuk teman-teman semua yang hebat dan luar biasa. Semoga ini menjadi ladang ibadah kita, amal kita, silaturahim kita, dan senantiasa menjadi media seluruh rakyat Indonesia untuk senantiasa berbagi ilmu dan memiliki kemanfaatan untuk kemaslahatan umat. Terima kasih Mbak Yanti, sukses untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.